Ada apa ini? Ada apa ya? Oke. Udah? Ya udah. Oke, Bang Dio mungkin bisa jelaskan kedatangannya hari ini ke Polres Jakarta Selatan. Hari ini kita ke Port Jaksel, dipanggil sama penyidik. Perkaranya Bu Erin ya. Perkaranya Hera melaporkan Bu Erin. Jadi dipanggil penyidik karena memang ada koordinasi terutama mengenai perkara yang sudah naik ke penyidikan. Dari penyelidikan naik ke penyidikan. Jadi surat-suratnya sudah ada. Jadi kami dipanggil untuk salah satunya adalah menerima surat SPDP yang kemudian sebagai salinan ya, tembusan kepada pelapor. Jadi ini. Ada bukti tambahan Bang yang dibawa Bang? Oh, nanti kita lihat dari Polres seperti apa. Tapi yang pertama adalah perkaranya sudah naik penyidikan dan ini berjalan terus perkara ini. Kalau nggak ada perdamaian, kalau nggak ada RJ, tentu perkara akan jalan terus ya. Ada Heranya bakal kemungkinan datang sudah juga, ada Bang? TSK-nya mungkin Bang? Biasanya kalau naik penyidikan tentu sudah ada bukti yang cukup sama saksi yang cukup begitu. Jadi dari situ kemungkinan ada TSK-nya. Tapi kita lihatlah, kan sudah sidik kan begitu. Kalau lidik masih dicari-cari nih buktinya apa, saksinya apa, dokumennya apa, terus kemudian siapa telapornya. Kalau sudah sidik itu artinya semuanya sudah ada, tinggal proses hukumnya berjalan. Kita harapkan kedepannya sebenarnya kesemuanya menjadi baik-baik saja, tapi kita nggak tahu ya, namanya berperkara itu yang pertama. Kemudian salah satu ada yang nggak mau terima atau dua-duanya nggak terima, berarti perkara jalan terus. Bang, Gitu. ini kan yang dilaporkan kan Erin ya Bang ya? Berarti artinya pembukaan tersangka berarti menurut pada Erin sebagai terlapor. Oh, bisa siapa aja tersangka itu kan, tapi memang terlapornya cuma satu sih memang gitu. Seperti itu. Mungkin udah naik ke penyidikan, Hera sendiri tetap masih buka pintu damai apa? Kan Hera selalu dari awal punya komitmen ya, apa yang dia sampaikan tentunya itu menjadi pegangan. Tapi kan kalau cuma Hera menyatakan maaf memaafkan tanpa dari pihak Bu Erin juga maaf memaafkan, tentunya perkara jalan terus. Kalau kami sih sebagai pengacara lebih suka mendamaikan, tapi kalau memang ini nggak bisa, mau nggak mau ini perkara jalan terus sampai persidangan gitu. Baik pelapornya Hera, baik mungkin pelapornya Bu Erin sendiri begitu. Harusnya ada Perdamaian perubahan itu RJ sudah Bang? dilakukan lalu gagal atau memang belum dicoba seperti apa Bang? Kenapa? Kalau wacana perdamaian itu kan udah dicoba lalu Begini, gagal. atau ini kan kita harus mengikuti proses hukum dulu. Setelah ini proses hukum ini, apa saran-saran dari penyidik, apa harapan-harapan dari kami, kan begitu kan, nanti kan disesuaikan. Kemudian apa yang akan dilihat ke depannya dari si pihak pelapor, kan begitu. Cuma kan ini baru wilayah pelapor aja sama para saksi kan, tapi wilayah si terlapor kan dalam proses sidik ini kan belum tentu dipanggil atau belum dipanggil sampai sekarang kan. Jadi masih di wilayah perubahan-perubahan BAP atau penambahan BAP khususnya bagi si pelapor. Karena pelapor ini kan tadi pelapor dalam lidik kan gitu kan, melaporkan lidik. Ketika naik sidik BAP-nya dirubah menjadi pro justisia dan naik sidik kan gitu. Jadi BAP-nya dalam penyidikan gitu. Jadi dirubahlah dokumennya. Ada syarat damai nggak Bang? Mungkin kalau RJ itu nanti terjadi, ada syarat damai dari Heranya sendiri? Sudah disebutkan sama Hera terdahulu kan, tinggal nanti apa yang terjadi di belakang layar, mungkin siapa tahu kita bertemu dengan pengacaranya Bu Erin, atau kita nanti bertemu juga dengan Bu Erin sendiri, bagaimana tanggapan dari Bu Erin. Nah, tapi kalau tanggapannya tidak ada, ya kan kita nggak bisa kemudian bertepuk sebelah tangan kan, begitu. Bu Erin juga kalau dia mau damai, tapi dari pihak Hera nggak mau damai kan nggak bisa juga bertepuk sebelah tangan kan. Jadi ini harus ada komitmen dari para pihak. Nah, kalau salah satu nggak ada atau dua-duanya nggak ada, berarti ini perkara jalan terus. Nah, pertanyaan tadi adalah Syarat damai apakah? syarat damai. Syarat damai sebenarnya sederhana aja. Asal saling memaafkan tuh syarat pertama damai. Masalah lain, masalah teknis, masalah apa handphone yang disita, kemudian masalah gaji yang belum dibayar itu masalah lain lagi. Itu nanti ada syarat-syarat sendiri ya. Tapi syarat damai itu memang dari perasaan. Bang, tapi sampai sejauh ini nggak ada komunikasi Bang dengan pihak pelapor. Sebelah mungkin. Ya, Ada komunikasi dengan pihak pelapor belum. atau memang tidak sama sekali? Belum ada sampai sekarang. Nanti mungkin dipertemukan oleh pihak Polres atau nanti setelah ada panggilan-panggilan nanti kan siapa yang niat duluan mereka yang akan memanggil kan. Jadi di situ akan ada peluang RJ-nya Bang. Selalu ada peluang RJ ya, selalu ada peluang RJ. Tapi kalau nggak RJ pun nggak apa-apa, perkara jalan terus. Jadi kami siap sampai ke persidangan sebenarnya intinya
setiap perkara kita siap sampai persidangan, gitu aja. Bang Hera sendiri datang nggak sih bang? Bang Hera sendiri datang nggak sih bang? Ya, Hera sendiri dihadirkan hari ini. Hera ini masih nunggu panggilan perubahan kan, dari lidik menjadi sidik kan. Dokumen sidiknya dulu sudah ada, jadi SPDP-nya sudah ada, tadi sudah disampaikan ada SPDP yang nanti kami akan ambil, kemudian dari SPDP itu baru ada panggilan-panggilan penyidikan, begitu. Jadi panggilan penyidikan tentu yang dirubah dari lidik menjadi sidik itu aja. Kondisinya bang, kondisi Hera mungkin udah kerja lagi atau masih? Hera masih di rumahnya di Cirebon ya. Berarti hari ini tidak perlu hadir bang? Belum karena kita baru koordinasi mengenai SPDP ya. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sudah siap di PPA. Bang kalau sudah diserahkan berarti bang sebagai bukti. Tentu sudah. Bang, kan muaranya ke persidangan ya bang ya. Ya. Artinya apa namanya penjara yang akan menanti atau kayak gimana sih bang? Mungkin kalau misalnya udah nyampe ke persidangan itu. Ya, kalau sampai persidangan begini, hukum sekarang gitu kan nggak seperti dulu di mana selalu memenjarakan. Ada juga pengawasan kan, hukuman pengawasan kan gitu ada juga kan, nggak perlu dipenjara kan. Tapi kalau kasus penganiayaan memang biasanya ada hukumannya penjara. Tapi kita nggak tahu majelis hakim nanti arahnya kemana. Tapi sebenarnya kalau kami sebagai kuasa hukum, kami juga timbang-timbang apa yang disampaikan dari Hera, kami juga tetap membuka peluang untuk RJ, Restoratif Justice, tentunya dengan syarat-syarat nanti ada yang khususnya. Yang umumnya tadi sudah disampaikan kepada teman-teman, yang khususnya ada sendiri. Apa tuh bang? Yang khususnya apa? Itulah, hanya kita yang tahu itu. Gitu. Bang, tapi kalau dari secara hukum pasal sendiri, penganiayaan berapa tahun penjara sih bang? Ini kan penganiayaan ringan, 2 tahun, 3 tahun itu paling lama itu. Dan nggak perlu ditahan kan biasanya kan. Tapi tergantung dari penyidik nanti mau prosesnya bagaimana. Ya, oke bang. Bang, foto dong buat artikel. Berdua bang, berdua. Enggak. Bang kesini. Kadang minta foto bareng. Enggak. Boleh. Sama-sama satu nanti Bang, ada damen bang.